Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri Unggul Terpadu akan mempresentasikan hasil karya kami tentang PLTS sebagai sumber tenaga dari keran otomatis di lingkungan sekolah. Sebelum itu, saya memperkenalkan tim saya. Yang pertama, guru pembimbing saya yaitu Khairuddin Wijaya. Yang kedua, yaitu diri saya sendiri, Rizal Aji Setiawan. Yang sebelah kanan saya, Taufik Hendrawan. dan sebelah kiri saya, Indra Dwi Wijaya. Kemudian kami akan melakukan menjelaskan dan melakukan instalasi pengenalan alat dan bahan. Untuk selanjutnya saya akan memperkenalkan alat dan bahan. Yang pertama, multi tester untuk mengukur tegangan dan arus listrik. Kemudian tang potong untuk memotong kabel. Yang ketiga, tang pas untuk mengupas kabel. Keempat, isolasi. Yang kelima, obeng min dan plus untuk membuka dan menutup skrup. Kemudian lanjut, saya akan menjelaskan tentang bahan beserta fungsinya, yaitu panel surya bermaksimum power 100 watt. Kemudian ada baterai dengan kapasitas 12 watt. Kemudian ada inverter 500 watt DC 12 volt itu AC 220 volt. Kemudian ada controller yang berfungsi untuk melakukan charge pada aki. Kemudian ada MCB digunakan untuk memutuskan dan menghubungkan aliran listrik. Kemudian ada stop kontak berfungsi untuk melakukan kontak terhadap arus listrik. Ada motor berfungsi untuk mengalirkan air ke keran. Dilanjutkan. Kemudian ada sensor LDR yang saya bungkus menggunakan lakban dan paralon, berfungsi melindungi cahaya agar tidak masuk ke sensor LDR. Kemudian di bawahnya ada lampu sebagai pemicu sensor dan ada selang yang berfungsi untuk mengalirkan air dari motor ke sini untuk melakukan cuci tangan. Demikian penjelasan tentang alat dan bahan. Selanjutnya adalah perakitan dan pengaplikasian keran otomatis. Kita menuju ke pengoperasian dan pengaplikasian. Ini sudah kami rakit dan kami sudah memotong kabel sesuai ukuran. Ya, langsung kita sambungkan ke ini. Ini bagian yang kita rakit adalah yang ke aki untuk mengecas akinya ya. Jadi dari solar charge controller menuju aki yang kita pasang. Dan ada lampu DC, cuman lampu DC tidak dipakai, tapi kita masukkan saja ke dalam saklar supaya nanti kalau dipakai bisa berjalan. Kita mengencangkan baut-bautnya saja ini sudah, karena kita sudah sebelumnya kita sudah siapkan di sebuah papan panel yang sudah kita rangkai. Oke, habis itu kita memasukkan yang arah dari panel surya menuju solar charge controller. Nah, ini memasukkan kutub positif negatif dari panel surya menuju solar charge controller. Setelah itu kita memasukkan dulu ke inverter. Nah, baru dilanjutkan dengan mencoba mengecas aki yang sudah dirakit kutub positif negatif. Nah, ini ada coba kita lihat di solar charge controller.
karena kondisi langitnya tidak memiliki cuaca cerah, maka memang ada mengisi, cuman tidak terlalu banyak. Ini tegangannya cuman 12,7 ya. Jadi nunggu ada awan terang dulu, karena di sini cuacanya juga agak kurang cerah. Lanjut aja, karena tegangan aki masih kuat, mungkin bisa nanti kita testing, melakukan uji coba untuk sensor otomatis ini, yaitu cuci tangan otomatis yang akan dipraktekkan oleh kawan-kawan tim kita. Oke, sekian perakitan yang kami dapat perlihatkan. Nanti dilanjut dengan praktek. Terima kasih. Lanjut untuk kita mulai akan mengoperasikan alat cuci tangan otomatis ini. Yang pertama, ini ada kabel roll ya. Kabel roll ini fungsinya untuk menyalurkan listrik dari controller yang sudah kita rakit di sini. Ada sensor cahaya LDR, kemudian ada cahaya sendiri sebagai pemicu apakah keran itu akan mati atau hidup. Nah, disalurkan melalui sini ya. Dari controller kita salurkan colokannya melalui roll listrik ini. Kemudian dari roll listrik itu masuk di sini. Kerannya sudah kita masukkan ke ember. Masukkan. Nah, di situ nanti akan menyedot melalui selang ini ketika ada pemicu, yaitu tangan kita yang masuk ke sini. Nah, selanjutnya adalah kita coba mengoperasikan alatnya yang sudah kita rakit sedemikian rupa. Ya, karena baterai akinya masih ada tegangan yang cukup memadai, mari kita operasikan bersama. Oke, lanjut untuk mulai pengoperasikannya. Yang pertama adalah lihat dulu, pastikan bahwa colokan ke aki itu memang benar-benar dari kutub positif dan negatif. Kutub positif yaitu yang merah, kemudian yang negatif adalah yang hitam. Nah, setelah itu baru disalurkan menuju inverter ini. Inverter, nah inverter ini sebesar 500 watt yang 12 volt inputnya. 12 volt 500 watt, kemudian outputnya adalah 220 atau listrik AC. Kemudian coba kita hidupkan, Pak. Nah, hidupkan. Kita mulai. Untuk ini sudah nyala ya. Sudah nyala. Tinggal kita cek apakah itu akan akan mulai bereaksi ya sensornya. Coba kita hidupkan dulu cahayanya. Ya, sudah hidup. Jadi ini pemicu sensor LDR-nya hidup. Kemudian di sana keran belum mati. Nah, coba sekarang diaplikasikan oleh rekan-rekan ini dari tim. Coba kita masukkan tangan ke dalam sensor itu LDR. Baru apakah akan bekerja dengan baik pompanya. Nah, kita tunggu karena baru sudah keluar. Iya, mungkin cuci tangan ini cukup efektif ya otomatisnya. Coba kita keluarkan tangannya, apakah dia akan berhenti beroperasi. Iya, lumayan. Kemudian masukkan lagi. Nah, kita tunggu responnya karena ada delay dari sensor. Makanya untuk ini pengoperasiannya cukup lumayan. Ini bisa diaplikasikan di musola atau untuk pencegahan yang sekarang itu pandemi COVID yang banyak melanda di negeri kita ya. Oke, coba dicabut lagi. Apakah berhenti? Ya. Oke, kita menggunakan lampunya warna hijau ya, karena itu lebih berkreatif atau lebih bagus sih nanti kelihatan airnya. Kenapa nggak pakai cahaya putih? Karena ya sama aja, tinggal nanti disetting di sensornya. Oke, itu aja yang dapat kami jelaskan. Terima kasih. Presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Untuk mengakhiri, mari kita salam SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.